Kabar gembira, Dennis Wise akhirnya berkolaborasi dengan Bima Sakti menangani timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. 3 pemain keturunan Grade A yang bersedia dan siap sedia membela Indonesia dalam waktu dekat ini. Marcelino Ferdinand menjadi wonderkid dengan harga pasaran termahal di Eropa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kabar gembira, Dennis Wise akhirnya berkolaborasi dengan Bima Sakti menangani timnas U17 Indonesia. Ya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Dennis Wise akan membantu Bima Sakti dalam pembentukan skuad timnas U17 Indonesia. Dennis bukan merupakan sosok yang sudah lama bekerja untuk memantau pemain muda Indonesia. Pasalnya dia merupakan direktur teknik di Garuda Select. Beberapa pemain potensial di Indonesia juga merupakan jebolan ajang tersebut. Di antaranya adalah Hoki Caraka, Bagas Kava, dan Hernando Ari. Arya Sinulinga memastikan bahwa Dennis Wise akan bekerja sama dengan Bima Sakti yang merupakan pelatih timnas U17 Indonesia. Pengalaman Dennis jadi pertimbangan untuk pembentukan skuad Garuda Asia untuk timnas Piala Dunia U17 2023. Ya, kita selama ini sudah punya juga timnas U16 dan U17. Tapi dalam minggu ini Bima Sakti akan berkolaborasi dengan Dennis Wise, direktur Garuda Select, kata Arya Sinulinga. Legenda Chelsea tersebut akan turun tangan dalam seleksi pemain skuad Garuda Asia. Tidak hanya Dennis, 2 sosok lain yakni Sintayong dan Indra Sapri juga akan diberikan tugas yang sama. Nantinya mereka akan melakukan seleksi di beberapa daerah di Indonesia. Ya, mereka bersama untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti kata Pak Eri, kami akan melakukan seleksi di 9-10 kota di Indonesia, tambahnya. Menariknya, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam program seleksi ini, yakni dengan mengirimkan video pemain muda potensial di Indonesia. Video tersebut nantinya menjadi bahan seleksi dari pelatih skuad Garuda Asia. Setelah semua rangkaian dijalankan, proses seleksi ini berakhir pada bulan September. Selain itu, semua pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Eropa dan menjalani beberapa laga uji coba. Ya, kami juga akan membuka seleksi dan orang boleh mengirim video karena ini anak muda. Video ini akan dilihat oleh pelatih. Nanti akan ada seleksi besar-besaran sampai September awal. Nanti akan pergi ke Eropa selama 1-2 bulan akan uji coba di sana. Semua potensi kita termasuk diaspora akan kita maksimalkan, pungkasnya. 3 pemain keturunan Grade A sudah mengantri siap membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ilyas Alhaf. Ya, Ilyas Alhaf baru saja membantu Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Namun pemain keturunan Maroko, Indonesia, Belanda ini memilih meninggalkan Almere City ketika kontraknya habis per 30 Juni 2023. Saat ini Ilyas Alhaf berstatus tanpa klub dan berpotensi dikontrak salah satu klub Eredivisie dalam waktu dekat. Baru-baru ini pemain yang bisa mentas sebagai winger kanan ini menjalani wawancara bersama YouTube asal Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Ilyas Alhaf mengaku bersedia jika ditawari memperkuat timnas Indonesia. Ya, tapi kalau itu tanda membawa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda, buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia. Tentu aku terbuka untuk membela skuad Garuda, kata Ilyas Alhaf. Jordi Wehreman. Ya, Jordi Wehreman atau Jordi Batman yang musim lalu membela ADO Den Haag pernah memperkuat timnas Belanda U16 hingga U20. Fakta ini menunjukkan bahwa ex pemain Feyenoord Rotterdam ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Baru berusia 24 tahun, tenaga Jordi Batman bakal sangat berguna bagi timnas Indonesia.
Saat ini Jordi Batman tengah mencari klub yang tepat setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama klub kasta teratas Liga Swiss FC Lucerne. Ya, saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Batman. Jay Itzes. Ya, Jay Itzes baru saja gabung klub kasta kedua Liga Italia Venezia pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Bek berusia 23 tahun ini selalu siap jika dibutuhkan timnas Indonesia. Ya, saya terbuka selebar-lebarnya untuk itu menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda, satu sisi saya ingin juga membela timnas asal kakekku Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu saya terbuka untuk itu, kata Jay Itzes. Marcelino Ferdinand menjadi wonderkid dengan harga pasaran tertinggi di Eropa. Ya, per Minggu 3 Juli 2023 ini Marcelino Ferdinand memiliki klausul nilai pasar sebesar 5,21 miliar. Sedangkan Ilhan Fandi hanya menyentuh angka 150.000 euro atau setara dengan 2,5 miliar rupiah saja. 2 kali lipat lebih rendah dari nilai pasar Marcelino Ferdinand. Padahal Ilham Fandi lebih dahulu menerima kontrak bersama KMSK DC daripada Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Singapura itu telah bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia tersebut pada 1 Januari 2023. Sementara itu Marcelino Ferdinand baru merapat di KMSK DC pada 31 Januari 2023 lalu. Meski terlambat bergabung, statistik penampilan Marcelino Ferdinand di klub Belgia itu juga jauh lebih unggul daripada wonderkid Singapura itu. Tercatat Marcelino Ferdinand telah bermain total 4 kali dan mengoleksi 1 gol untuk KMSK DC sejak bergabung. Wonderkid timnas Indonesia berusia 18 tahun ini tampil mengesankan ketimbang Ilhan Fandi yang lebih dulu bergabung dengan KMSK DC. Sementara itu Ilhan Fandi hingga saat ini masih belum memiliki menit bermain bersama KMSK DC. Sebab demikian harga pasaran dan statistik Marcelino Ferdinand jauh lebih tinggi ketimbang wonderkid Singapura berusia 20 tahun tersebut. Sebagai informasi, Marcelino Ferdinand mendapatkan kontrak dengan KMSK DC hingga 30 Juni 2024 dengan opsi perpanjangan. Sementara itu Ilham Fandi juga dikontrak hingga 30 Juni 2024 tanpa opsi perpanjangan. Kedua wonderkid itu merupakan pemain andalan di timnas masing-masing negaranya. Marcelino Ferdinand jadi bintang top timnas Indonesia dan Ilham Fandi wonderkid timnas Singapura yang kini sama-sama satu klub di KMSK DC, klub kasta kedua Liga Belgia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.